Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Marta Safitri dengan NRP 0822040028 dari TP5A ingin mempresentasikan hasil analisis tegangan bejana tekan dengan kode WL631B. Oke, untuk deskripsi kasus yaitu menganalisa pressure vessel pada webnya Hanson Tank, dan untuk data yang saya ambil yaitu pressure vessel dengan kode WL-631-B. Kemudian menentukan tegangan pada bejana tekan dengan tipe head dari bejana tekan ini yaitu 2:1 semi ellipsoidal. Untuk support atau tumpuannya yaitu bertipe saddle support, di mana sudut support yang terkena pressure vesselnya yaitu 90 derajat. Lalu selanjutnya datasheet. Namanya WL631B dengan tebal selnya 0,165 inch atau 4,191 mm dan headnya 0,182 inch atau 4,6228 mm. Diameter dan panjang selnya diameternya 36 inch atau setara dengan 914,4 mm dan panjangnya 52 inch atau setara dengan 1320,8 mm. Untuk head depth-nya 12 inch atau setara dengan 304,8 mm. Lalu tipe support-nya saddle support, dimensi lebarnya 36 inch dan tebalnya 4 inch. Lalu MAWP atau tekanan desainnya yaitu 25 PSIG. Untuk temperatur desainnya 185 derajat Fahrenheit dan material and cell stress-nya tipenya SA455. Yang kedua adalah SA414G. Massa jenisnya 7.760 kg per meter kubik dan 7.800 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitasnya sama-sama 200 PA dan rasio Poisson-nya yang pertama 0,3 dan yang kedua 0,27. Untuk yield stress-nya yang pertama 260 MPa dan yang kedua 350 MPa. Untuk thermal expansion koefisiennya yang pertama 12,5 kali 10 pangkat 6 mm per mm per K dan yang kedua 10,4 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya model 3D. Berikut merupakan hasil permodelan 3 dimensi menggunakan software Salome Platform, di mana parameter OD 36 inch dan jika dikonversikan di meter menjadi 9.144. Dan di situ juga bisa dilihat ada R mayor, R min dan L head to weld, L cell, L head to saddle, W saddle, L saddle to saddle. Di sana ada satuan inch dan dikonversikan menjadi meter. Selanjutnya ini adalah mesh 1, permodelan mesh untuk grid independence. Yang mesh pertama hasil meshing dengan metode NetGen 1D 2D, maksimal size-nya 0,05 dan minimum size-nya 0,01 serta local size-nya 0,01. Untuk gambar lebih jelas bisa dilihat pada slide. Lalu ini untuk hasil mesh yang kedua, hasil meshing dengan metode NetGen 1D 2D, maksimal size-nya 0,03 dan minimum size-nya 0,01 serta local size-nya 0,1. Selanjutnya mesh yang ketiga, hasil meshing dengan metode NetGen 1D 2D, maksimal size 0,015, minimum size 0,01 dan local size 0,001. Oke, selanjutnya tabel perhitungan mesh untuk grid independence. Ada 3 di sini jumlah elemennya. Yang pertama jumlah elemen 7.785, di mana tegangan prinsipal maksimumnya adalah 37.410 dan yang kedua ada 9.582 dengan tegangan prinsipal maksimumnya 3.334 dengan presentasi error minus 92.
Selanjutnya untuk jumlah elemen 30.698 dengan tegangan prinsipal maksimumnya 4.343 dan persentase errornya 0,31. Selanjutnya permodelan numerik kondisi batas tumpuan. Untuk tumpuan ini saya menyeting node dan diasumsikan tumpuan supportnya tidak bergerak atau fix. Dan ini permodelan numerik kondisi batas beban. Untuk gambar yang sebelah kiri sendiri adalah gravitinya 9,81. Lalu yang tengah itu untuk nilai internal pressure-nya sesuai MAWP. Lalu yang paling kanan untuk gravity 9,81. Selanjutnya untuk hasil analisis dan pembahasan gaya reaksi di tumpuan untuk mes pertama. Hasil gaya tertinggi reaksi berada di sekitar tumpuan. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi yaitu 1.625 E plus 6 Newton. Lalu untuk mes yang kedua, hasil gaya tertinggi reaksi berada di sekitar tumpuan. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi dari mes kedua yaitu 2.589 I plus 5 Newton. Lalu untuk mes ketiga, hasil gaya tertinggi reaksi berada juga sama di sekitar tumpuan. Namun untuk hasil gaya reaksi tertinggi pada mes 3 adalah 1.899 I plus 5 Newton. And for the next slide adalah hasil analisis dan pembahasan displacement untuk mes pertama. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 0,001342 meter. Lalu untuk hasil analisis dan pembahasan di displacement mes kedua yaitu untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 0.001657 meter. Untuk mes yang ketiga, untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax untuk mes ketiga yaitu 0.001674 meter. Lalu selanjutnya hasil analisis dan pembahasan tegangan untuk mes yang pertama. Untuk hasil prinsipal stres tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 3.74 IE plus 10 PA. Lalu untuk mes yang kedua, untuk hasil prinsipal stres tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 3.34 A plus 09 PA. Oke, untuk yang mes ketiga yaitu untuk hasil prinsipal stres tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 3.343 A plus 09 PA. Oke, untuk kesimpulan yaitu kita bagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama, melihat pada standar ASME BPVC nilai prinsipal stres yang diizinkan yaitu 138 MPa. Berdasarkan material SA 455 dan SA 414G setelah dilakukan analisis diperoleh nilai 3.741 MPa. Dari data tersebut disimpulkan bahwa bejana tekan mengalami kegagalan. Displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat di bagian sel kanan dan kiri pada pressure vessel. Namun untuk bagian bawah dan atas tangki pada pressure vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi karena adanya support pada sisi bawah. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah. Namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Dan untuk bagian atas dipengaruhi karena pada bagian tertentu tidak terisi fluida sehingga nilai displacement yang terjadi cenderung rendah.
Untuk poin yang ketiga, desain pressure vessel yang diuji ini layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan. Untuk poin terakhir, analisis ini mengalami kegagalan disebabkan mungkin dari komputasi meshing pada Salome. Hal itu terjadi karena perusahaan Han Sonteng tidak mungkin menjual produk yang mengalami kegagalan. Hal ini perlu dikoreksi lagi untuk case meshing, mungkin dengan cara mesh hexa atau mesh terstruktur agar memungkinkan untuk mengeluarkan hasil atau nilai yang lebih baik. Jika menggunakan mesh dengan NetGen 1D, Strip 2D, atau mesh Tetra, mesh ini mengalami stres yang sangat besar. Dan ya, selesai sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.